And we will go up, 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 up. With Jesus level up. Bersyukur kepada Tuhan tentunya untuk semua karyanya yang besar dalam hidup kita. Pagi ini saya akan share tentang exalting the lowly dan bagaimana kita bisa hidup untuk memperhatikan orang-orang yang lemah, exalting the lowly melalui keberadaan hidup kita yang kita percaya kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan dalam pimpinan Roh Kudus itu buktinya cuma satu aja Bapak Ibu, yaitu buah kehidupan kita, buah Roh Kudus itu nampak di kehidupan kita. Buah Roh Kudus tidak bicara tentang kita melayani di gereja. Melayani di gereja betul, itu penting dan perlu untuk kita berlatih dalam pekerjaan pelayanan kita di rumah Tuhan. Tetapi melayani ataupun buah Roh Kudus itu pada akhirnya terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan buah Roh Kudus harus dialami oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, prinsipnya Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa buah itu pohon, nah prinsipnya gini, pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Ya, saya ulangi. Sebuah pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri. Jadi perkataan-perkataan kita berdoa begini, jangan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Nah, itu sebetulnya implikasi daripada kerinduan hati kita untuk kita berbuah dan kita tidak makan buah ya kita sendiri. Tetapi buah Roh Kudus dari hidup kita itu akan dinikmati oleh orang lain. Ya. Nah, itu sebabnya kita tidak akan bisa exalting the lowly kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ayo kita belajar lebih jauh lagi hari ini. Nah, sorga hanya tempat transit, bukan tempat menetap. Pernyataan ini saya sampaikan buat kita semua. Waktu kita berada dalam bilangan kebenaran, kita akan dibangkitkan dan akan kembali lagi ke bumi untuk memerintah bersama dengan Yesus. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Karena tujuan utama orang percaya itu bukan sorga Bapak Ibu. Betul kita ini datangnya benih kita dari sorga. Tapi tujuan utama dalam hidup kita pada akhirnya adalah melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Yaitu apa? Nanti pada hari kedatangan Yesus untuk menjemput kita di awan-awan, yang mati dibangkitkan dan kita yang masih hidup, kalau kita masih hidup, maka kita akan terangkat bersama-sama dengan orang mati dan kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Ya, jadi sorga itu bukan tempat kita untuk menetap, tetapi tempat kita adalah di bumi. Untuk apa? Memerintah bersama-sama dengan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita akan baca Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, bagaimana murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus setelah Yesus naik ke sorga, maka murid-murid dijanjikan oleh Yesus sendiri, aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus roh yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, Kisah Rasul pasal yang pertama juga di sini kita akan melihat beberapa hal dikatakan ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian
putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Nah, ini dia yang saya suka. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu. Dalam kisah ini, dalam kisah para rasul pasal yang pertama ini, di ayat yang ke-11, malaikat ataupun dua orang yang berpakaian putih berkata kepada murid-murid, akan datang kembali Yesus yang terangkat ke sorga, yang meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Makanya ada lagu anak-anak sekolah minggu zaman saya kecil dulu. Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya. Nah, kalimat akan datang kembali ini Bapak Ibu, ini bicara tentang waktu. Ini bicara tentang janji. Seseorang kalau berjanji itu ada masa dan waktunya. Dan Yesus berjanji di pasal yang lain, di ayat yang lain, bahwa aku akan memberikan penolong yang lain. Murid-murid menunggu, ya, di loteng di Yerusalem. Dan mereka menunggu berapa lama? 10 malam mereka menunggu, Bapak Ibu. Dan saat ini kita juga sedang menunggu. Menunggu apa? Kedatangan Yesus kembali untuk mengangkat kita bersama-sama Bapak Ibu. Nah, dalam masa-masa ini kita perlu mengerti kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bukti orang mengalami pimpinan Roh Kudus nanti terlihat dari mana? Dari buahnya. Untuk kita bisa exalting the lowly, untuk kita bisa melayani orang-orang yang susah Bapak Ibu, untuk kita bisa memperhatikan, eh, memuliakan orang-orang yang gak punya apa-apa. Bapak Ibu, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi kita akan lihat di sini ya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita lihat. Nah, dalam sebuah eh, pernyataan dikatakan gini Bapak Ibu, 10 hari bukan lagi penantian untuk menerima Roh Kudus, tetapi masa persiapan untuk kita semakin haus dan lapar akan Roh Kudus. Ya, saya garis bawahi, semakin haus dan lapar. Kecuali Bapak Ibu yang belum pernah dibaptis Roh Kudus ataupun belum pernah menerima Yesus. Tetapi kenyataannya adalah Roh Kudus sudah diberikan untuk seluruh dunia ini kapan? 2000 tahun yang lalu. Peristiwa di loteng Yerusalem itu menunjukkan bahwa begitu Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk memenuhi setiap orang yang percaya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu butuh pimpinan Roh Kudus. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita hari-hari ini tiap pagi bangun berdoa? Kita tidak sedang menantikan Roh Kudus lagi, tetapi rasa lapar dan haus dipenuhi, mengalami kepenuhan, mengalami kesempurnaan dari apa yang Roh Kudus kerjakan melalui hidup kita, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk kita berbuah. Nah, apa saja buah-buah yang ada dalam Roh Kudus Bapak Ibu? Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 bicara demikian. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ada 9 yang kita lihat yang ada dalam buah Roh Kudus itu sendiri Bapak Ibu. Dan ini harus terpancar melalui kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa aku dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu, dia nggak punya kasih. Itu nonsense saya bilang. Itu sebuah perkataan lip service saja. Orang berdoa 10 malam untuk dipenuhi Roh Kudus. Tetapi nggak punya sukacita, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit mengasingkan diri lah, inilah itu. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Lalu orang kalau mengalami kepenuhan Roh Kudus,
Damai sejahtera ada dalam hidupnya, Pak, Bu. Kesabaran, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan yang terakhir penguasaan diri. Ini buah Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan kalau ini kita punya, maka kita bisa exalting the lowly. Nah, seringkali kita berusaha untuk mengasihi orang yang susah, tapi kita nggak punya buahnya, Bapak Ibu. Kita melakukan hanya sebagai, ya karena memang kita bisa. Beda Bapak Ibu. Orang karena dia bisa, tetapi berbeda dengan orang yang digerakkan oleh Roh Kudus. Orang kalau hanya karena dia mampu dia memberi, dia menolong orang lain, itu itu bukan bukti dari dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi orang yang memberi dari kekurangannya. Nah, saya makin ngerti Bapak Ibu apa yang firman Tuhan bilang bahwa memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan itu ternyata gini, nggak ada orang yang nggak ada orang yang hidupnya eh, penuh kalau bukan karena Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang menyempurnakan semuanya. Jadi kalau ada orang memberi karena memang dia kaya, belum tentu itu pimpinan Roh Kudus. Tetapi orang yang dia kaya raya punya semuanya, dia mengatakan gini, Bapak, aku haus dan lapar akan engkau. Ah, ini dia. Waktu kita menolong orang-orang yang susah, waktu kita melihat orang-orang yang perlu dihibur, kita menghibur mereka, kita melakukan dari kekurangan kita. Karena apa? Kesadaran hidup ini bahwa Roh Kuduslah yang melakukannya untuk kita semua. Ini yang seringkali hilang dalam kehidupan orang-orang yang bergereja, Bapak Ibu. Berbeda dengan orang-orang yang haus dan lapar akan pimpinan Roh Kudus, akan Roh Kudus untuk dia memimpin hidup kita. Nah, jadi saya semakin ngerti memberi dari kekurangan itu kesadaran akan hidup ini tidak bisa melakukan apapun tanpa dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, Yesus sendiri. Ya, Bapak Ibu, makin mengerti ya. Semakin kita mendalami firman Tuhan, kita belajar tentang firman Tuhan dari hari ke hari, semakin kita tahu bahwa hidup ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi dari buahnya Bapak Ibu, coba kita cek screening kembali hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada nggak di hidup kita? Ayo Bapak Ibu, kita belajar untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita berbuah dan kita melayani semua orang, termasuk orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang yang miskin, orang yang melarat, orang yang terbuang, orang yang kehilangan visi, orang-orang berdosa Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7 berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, murid-murid bertanya, Tuhan, ceritakan Tuhan, kapan waktunya? Tapi Yesus menjawab, nggak perlu kamu tahu itu. Nah, saudara-saudara, Yesus akan datang kembali. Di sini berbicara tentang masa dan waktu. Ada waktu yang dibutuhkan akan datang. Satu harinya Tuhan sama dengan 1.000 hari, 1.000 tahunnya kita. Nah, kita lihat beberapa hal. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya Bapak Ibu, kita ini waktu Tuhan itu adalah kairos. Waktu saudara dan saya adalah kronos. Kita terbatas dengan ruang dan waktu. Waktu Tuhan itu kairos, dari alfa dan omega, dari kekal sampai kekal. Seringkali kita ngomong gini, waktu kita dapat berkat, waktu kita ditolong Tuhan, waktu kita mengalami sesuatu yang di luar prediksi kita bilang gini, itu kairosnya Tuhan buat saya. Betul Bapak Ibu. Ya, tapi mari kita hari ini mengerti, dalam kita berlatih, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita untuk menolong kita mengerti waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ya. Jadi apapun itu Bapak Ibu, waktu kita. Bagaimana caranya? Ini yang penting. Kronos kita harus dikuasai oleh Kairos. Ini yang penting.
Bagaimana kita menyerahkan waktu-waktu kita ini ke dalam waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu alfa dan omega dari kekal sampai kekal, waktu kita cuma terbatas Bapak Ibu. 60, 70, 80, 120 tahun. Sementara waktunya Tuhan, satu hari buat Tuhan sama dengan 1000 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita mengerti ini, kita memberikan kronos kita dikuasai oleh Roh Kudus, itu berarti apa? Segala yang kita harapkan yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya, kita serahkan ke dalam kairosnya Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dalam kronos yang terbatas ini. Nah, jadi waktu kronos dikuasai oleh kairos, kita harus sadar bahwa kita punya pengharapan. Katakan amin, Bapak Ibu. Setiap kita memiliki pengharapan karena waktu Tuhan, bukan waktu kita. Salah satu peserta di KGP ini beberapa hari lalu telepon dengan saya dan bilang sama saya gini, kami pun sedang tidak baik-baik saja, Pak Gembala. Kami pun sedang tidak baik-baik saja. Saudara, nggak apa-apa. Kita mungkin mengalami gelombang kehidupan. Kita sedang tidak baik-baik saja. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi waktu kita menyerahkan waktu kita ke dalam waktunya Tuhan, kita akan melihat kairosnya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kronos kita ini cuma terbatas Bapak Ibu. Memang di dunia ini tugas kita adalah untuk menjadi berkat. Sering kita mengalami tidak baik-baik saja. Tapi saya berdoa tidak baik-baik saja itu bukan bicara tentang eh, kerohanian kita ya. Karena kerohanian kita harus tetap dijaga baik-baik saja. Kalau mungkin kondisi di depan mata kita tidak baik-baik saja, itu nggak masalah, Bapak Ibu, KGP. Waktu kerohanian kita tidak baik-baik saja, itu masalah. Ya, tapi kalau mungkin kondisi keuangan kita sedang nggak baik, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Karena kita ada dalam kairosnya Tuhan. Maka kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dan pasti Dia menolong kita. Itu yang penting, Bapak Ibu. Tapi ketika kita kehilangan pengharapan, ini menjadi masalah. Berarti iman kita sedang goyang. Ayo Bapak Ibu, kenapa tiap pagi kita harus perenungan salib? Untuk mengingatkan kita, hari kemarin udah lewat Pak. Ini hari yang baru. Dan kita hidup berdasarkan janji Tuhan. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. Satu hari kemarin itu udah lewat. Ya, jadi jangan bawa kesusahan kemarin untuk hari ini Bapak Ibu. Hari ini ada kesusahannya sendiri. Tapi hari ini ada kemenangan pasti. Itu janji Tuhan. Itu yang disebut dengan kairos. Waktu kita menyerahkan hari-hari kita ke dalam kasihnya Tuhan, ke dalam waktunya Tuhan, maka kita melihat Dia bertindak atas hidup kita. Katakan amin. Ya, tapi banyak orang kesusahan kemarin, kesusahan bulan lalu, kesusahan tahun lalu, kesusahan 10 tahun lalu, dibawa-bawa lagi hari ini. Gak kuat Pak, Bu. Dengar baik-baik, kita bukan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa hari ini adalah harinya Tuhan buat kita. Kairosnya ada hari ini buat kita. Katakan amin. Ya, jadi ayo kita perlu mengerti ini. Supaya kita tetap sadar bahwa kita punya pengharapan. Kita dipanggil, dipilih. Untuk apa? Untuk melayani Sang Raja. Melayani siapa? Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang miskin, melarat, orang-orang yang gak kenal Dia, Bapak Ibu. Orang-orang yang berdosa. Ayo, sadarlah kita punya pengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Kita punya dasar karena Dia punya kuasa dan Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, Dia mengasihi kita. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Ada dasarnya iman kita. Makanya Dia bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi gak ada kondisi apapun. Segala yang belum kita lihat di dunia nyata, buktinya sudah ada Bapak Ibu. Di mana? Firman Tuhan. Firman itu iya dan amin. Ayo kita aminkan semua janji Tuhan setiap hari. Waktu itu terjadi ketika kita mengerti hal-hal ini, maka kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktunya kita. Nggak apa-apa, kondisi tubuhmu mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi tetaplah percaya bahwa Dia sudah menyembuhkan engkau.
Nggak apa-apa, ekonomimu mungkin sedang mengalami goncangan, tapi tetaplah percaya bahwa Dia punya waktu untuk menolong engkau. Dia tahu yang terbaik untuk menjaga hidupmu, Bapak Ibu. Katakan amin. Ya, ayo jangan takut, jangan khawatir. Waduh, uang di rumah udah tinggal segini nih. Masa mau nolong orang? Masa mau membantu lagi orang lain? Aduh, gimana? Keluarga saya dulu yang paling penting. Bapak Ibu, Alkitab nggak bilang gitu sama kita. Yang lain lebih harus diutamakan. Maka dia yang akan bekerja atas rumah tanggamu. Katakan amin. Ya. Jadi ketika kita mengerti hal-hal ini, maka kita tahu bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Nah, dunia bisa bicara fakta, apa yang kita lihat dengan mata, tapi fakta belum tentu kebenaran. Yesus bicara kebenaran, kebenaran, dengar baik-baik Bapak Ibu, saya tanamkan ini dalam hati saya dan kita semua. Yesus bicara kebenaran. Kebenaran bisa mengubah fakta menjadi mukjizat dan keajaiban. Memang wujudnya belum nampak nyata, tapi ketika kita percaya, maka itu sudah terjadi. Pak, Bu, kita kuliahkan anak-anak. Di sini ada yang senior-senior. Kuliahkan anak-anak kita. Memang duitnya udah ada kelihatan. Banyak orang yang nggak kelihatan melihat itu, Bapak Ibu. Tapi, lulus juga anak saya. Itu Tuhan. Katakan amin. Memang anak-anak kita sekolah, kayaknya nggak cukup nih, semuanya nggak cukup. Tapi 1 bulan lewat aja itu. Itu Tuhan. Kita harus punya pengalaman-pengalaman ini, Bapak Ibu. Ya, katakan amin ya. Nah, saat kita punya niat dalam hati, maka Tuhan melihat isi hati kita. Jadi ayo Bapak Ibu, niat dalam hati itu apa maksudnya? Iman. Miliki iman untuk engkau tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Nyanyinya enak ya, lagunya gini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong kok. Tapi kita takut. Tuhan selalu menolong Bapak Ibu. Tapi kenapa kamu ragu? Tuhan selalu menolong. Tapi kenapa kita merasa kita nggak ditolong? Karena kita nggak peka dengan cara-cara Tuhan menolong kita. Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita. Ya, ayo masukkan kronosnya kita ke dalam kairosnya Tuhan. Apapun kata firman, jadikan itu bukti. Sekalipun kita belum melihat, karena di balik itu pasti ada kenyataan. Katakan amin. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini bicara tentang waktu Tuhan, bukan waktunya kita, Bapak Ibu. Dia bilang sama murid-muridnya, kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu tahu. Tapi kamu harus percaya itu aja. Dia akan datang kembali. Nah, kita perlu dipersiapkan dengan berlatih di masa-masa ini. Dan kita butuh Roh Kudus. Caranya kita berlatih apa? Exalting the lowly. Tolong orang-orang susah, Bapak Ibu. Kasihi mereka. Ulurkan tanganmu untuk menolong orang-orang yang susah. Ulurkan tanganmu untuk kakimu untuk berjalan menolong mereka. Pakai mulutmu untuk menghibur orang-orang yang terbuang. Yesus menyampaikan firman yang terdapat dalam perjanjian lama untuk perjanjian baru. Dia bilang gini, hidup membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta, kata firman Tuhan. Ya, pakai kami Tuhan untuk hari ini, exalting the lowly. Bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan, Bapak Ibu, kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya hari ini saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan, ya. Ayo kita tertarik kepada orang-orang yang susah. Kita memperhatikan orang-orang yang susah, Bapak Ibu. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, dengan mengerti bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memenuhi kita, Tuhan pasti mencukupkan semua kebutuhan kita. Kita harus mengerti bahwa Dia menolong kita sempurna adanya. Nah, jadi eh, dalam satu Kisah Rasul pasal pertama tadi sedikit ya, saya lanjutkan sedikit. Ya, bukan hanya menerima dan memiliki Roh Kudus, tetapi selalu dipimpin oleh Rohnya untuk berbuah. Ya, jadi hari ini ayo kita sharingkan ya di dalam Galatia tadi. Ini dia Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 yang kita lihat di sini yang ada dalam buah roh, ya Bapak Ibu, ayo kita cek apakah kita di bagian mana kita masih kekurangan. Jangan-jangan kita udah merasa kita ini udah lemah lembut, tapi kita nggak menguasai diri, gitu ya. Kita merasa bahwa kita ini punya kasih, tapi kita nggak berkemurahan, Bapak Ibu. Ya, ayo kita sharingkan buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di, bagaimana di hidup kita? Apakah kita sudah mempraktekkan buah roh ini untuk orang-orang di dalam rumah kita, orang-orang di sekeliling kita, di gereja pelayanan, bahkan orang-orang yang terlantar terbuang, exalting the lowly. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mau share tentang firman-Mu di dalam breakout room kami masing-masing, sehingga kami mengalami pimpinan Roh Kudus setiap waktu dan setiap saat. Demi nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan sharing di breakout room masing-masing. Shalom.